أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu pimpinan Bank Riau Kepri sudah pakai syariah? Bapak Ibu karyawan, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, alim ulama, guru-guru kami, ustaz-ustaz kami. Kita sekarang berada di ujung tahun 1443 Hijriah. Tidak terasa sudah habis pula satu tahun. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu kali Nabi SAW bersama sahabat, Nabi melihat ada satu orang wanita jalan mondar-mandir, dia mencari sesuatu. Ternyata yang ia cari adalah anaknya. Setelah dia jumpa anaknya, dia gendong, dia peluk. Kemudian Nabi SAW tanya sahabat, wahai sahabatku, menurut pendapat kalian, apakah wanita itu tega mencampakkan anaknya ke dalam api? Jawab sahabat, wahai Rasulullah, tidak mungkin satu orang ibu mencampakkan anaknya ke dalam api. Kemudian Nabi SAW bersabda, sayang Allah Ta'ala kepada hambanya melebihi sayang satu orang ibu kepada anak. Sayang Allah Ta'ala kepada hambanya melebihi sayang satu orang ibu kepada anak. Tuan-tuan perempuan sekalian, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Salah satu tanda Allah sayang kita apa? Sore ini Allah Ta'ala pilih kita untuk mudahkan kita tunaikan solat asar secara berjemaah. Ini salah satu tanda kasih sayang Allah. Sayang Allah bukan Allah beri kita rumah besar, mobil besar, istri besar, tidak. Tanda Allah sayang, Allah Ta'ala beri kita agama, dan Allah Ta'ala beri taufik kita untuk amalkan agama. Allah Ta'ala beri taufik kita untuk memperjuangkan agama, menegakkan agama, membantu agama Allah. Itulah tanda sayang Allah. Kalaulah rumah besar, mobil besar, istri besar, suami besar, pangkat besar, gelar besar, nama besar, tanda sayang Allah, orang-orang bukan Islam pun dapat. Betul tak? Pergi ke Jalan Nangka, Jalan Sudirman, kalau jumpa rumah-rumah mewah harga miliaran, tengok Cina, non-Muslim. Tengok Lexus, Alphard lewat, ternyata di dalamnya non-Muslim. Artinya keduniaan bukan ukuran sayang satu orang. Satu orang disayang oleh Allah bukan pada aspek keduniaan. Dunia Allah Ta'ala beri, kata ulama, dunia ini Allah Ta'ala beri kepada orang yang Allah sayang, dan Allah Ta'ala beri juga kepada orang yang Allah tak sayang. Orang yang taat Allah Ta'ala beri dunia, yang tidak taat pun Allah Ta'ala beri dunia. Baik, waktu kita pendek, kajian kita sore ini berkaitan dengan ujung 1443 Hijriah. Hadis riwayat Imam Nasai, hadis nomor
Hadis nomor 4170. Satu orang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Qala rajulun, satu orang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal? Ayyul hijrati afdal?" Wahai Rasulullah, hijrah manakah yang paling utama? Hijrah manakah yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, qala an tahjura ma kariha rabbuka azza wajal. Hijrah yang paling utama adalah kamu meninggalkan apa yang dibenci oleh Tuhan kamu. Kamu meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan perempuan sekalian, coba jawab jujur. Apa yang paling dibenci oleh Allah pada diri kita? Apa? Apa? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Yang paling Allah Ta'ala benci pada diri kita adalah syirik. Apa dia? Syirik. Ulama membagi syirik ada dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali apa? Syirik yang nampak. Nyembah salib, nyembah kayu, nyembah keris, nyembah kuburan, nyembah apa lagi? Nyembah beringin, nyembah laut. Apa saja selain daripada menyembah Allah, syirik jali. Kalau di Jepang ada agama Tokugawa, mereka menyembah matahari. Tapi untuk saya dan kita semua, insya-Allah ini tak ada. Menyembah sesuatu yang nampak, insya-Allah kita tak buat. Betul ke mana? Tapi yang ulama, yang Nabi SAW takutkan, yang ulama takutkan kepada umat ini, yang kedua, syirik khafi. Apa itu? Syirik yang tersembunyi dalam hati. Kalau saya banyak duit, senanglah hidup saya. Kalau saya tak ada duit, pening kepala saya. Bisa masuk kategori syirik? Bisa. Jawab jujur, ni sekarang sedang pening ke sedang bahagia ni? Di tanggal 20, tanggal berapa hari ni? Tanggal berapa ni Ustaz? 29. Ujung bulan ni kita tenang ke kita gelisah? Jawab jujur. Awal bulan, ujung bulan hati kita sama atau beda? Jawab ni, kita dalam majlis ni. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Wahai Allah, Engkau saksikanlah majlis ilmu kami ni. Kalau ada yang bohong, Kau hukumlah ya Allah. Jawab jujur, awal bulan, ujung bulan hati kita sama atau beda? Itu dia jawab jujur. Mana lebih tenang, awal bulan, ujung bulan? Kita Mario Kepri gajian bila? Awal ujung. Mana sekarang sudah tenang lah ni. Patutlah relax, nyandar-nyandar. Kami yang di kampus masih pening. Sudah kena potong Ustaz. Tuan-tuan perempuan sekalian, ini pembahasan tentang syirik. Ini pembahasan sangat halus. Masya Allah. Yang Allah paling benci dari hambanya apa? Ketika dalam hati kita, dalam hati saya dan dalam hati kita semua ada yakin kepada selain Allah. Jawab jujur, yang beri kemuliaan siapa? Allah. Yang menjaga, yang pelihara kita siapa? Allah. Yang cukupkan rezeki kita siapa? Yang mudahkan hidup kita siapa? Yang selesaikan semua masalah kita siapa? Allah. Ustaz naik sepeda motor, naik mobil, SIM tinggal, STNK tinggal. Ustaz kenal baik ni dengan Pak Komandan kita ni. Depan razia. Lengkap semua, dishub, Satlantas semua lengkap. Ustaz kenal baik ni dengan Pak Komandan. Yang Ustaz ingat ketika razia SIM STNK tinggal, Pak Komandan atau Allah? Jawab jujur. Aku ada kawan polisi ni dekat masjid. Bolehlah telefon ni supaya lepas. Kata Pak Komandan, saya pangkat aib tu saja. Mana boleh itu ramai perwira situ, nanti aku kena tegur. Langgar kode etik. Tuan-tuan yang mulia, ujian kita hari ini adalah kita nampak benda-benda dunia, makhluk-makhluk dunia sampai kita lupa kepada penguasa dunia. Betul tak? Allahu Akbar.
Dulu ada satu nelayan di tengah laut, datang gelombang, terbalik sampan. Dia bisa berenang, dia bertahan hidup di tengah laut itu, berenang dalam keadaan berteriak, "Ya Allah, selamatkan hamba. Ya Allah, selamatkan hamba. Ya Allah, tolong hamba." Dia berteriak berulang-ulang kali. Tengah-tengah berteriak gitu, lewat hanyut satu kayu. Dia coba mendekati, dapatlah kayu tadi. Setelah kayu tadi dapat, dia bergantung dekat kayu tu. Dia kata apa? Nasib baik ada kayu ni, kalau tidak matilah saya. Tadi dia kata apa? Allah yang selamatkan. Hanya Allah yang bisa selamatkan. Setelah dapat kayu, dia kata apa? Nasib baik ada kayu ni. Hati sudah berubah. Maka tuan-tuan yang mulia, polisi ni takutnya ke siapa, Pak? Ke Allah atau ke komandan? Tak, yang lain jangan ketawa. Dulu Pak, nanti malu Pak komandan kita. Ini brimob ni Pak, jangan main-main. Mana AK-47? Salah-salah jawab nanti bahaya. Takut kepada Allah atau takut pada komandan? Caranya mudah saja Pak. Polisi ni ketika dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, sampai pada hayya 'ala shalah, kemana polisi-polisi ini berjalan? Kalau dipanggil komandan, datang tak? Berani tidak datang dipanggil komandan? Tak berani. Tapi ketika dengar hayya 'ala shalah, sama tidak seperti bapak dipanggil komandan, datang dengar azan hayya 'ala shalah, sama atau beda? Ini bapak-bapak, ibu-ibu karyawan ni, kita yang tertinggi apa? Komod ya? Yang tertinggi apa? Komisaris utama? Iya, di bawah itu komisaris. Ada Pak Komod kita? Pak komisaris ada? Yang mana? Izin? Hah? Yang mana? Yang mana? Banyak betul yang tunjuk. Ada baju merah, ada baju batik. Yang mana yang betul? Kalau bapak ibu dipanggil oleh Pak Komisaris Utama, datang atau tidak? Tak ada jawaban. Datang atau tidak? Kalau tak datang, apa risikonya? Kena evaluasi kan Ustaz? Akhirnya kita datang, pimpinan panggil kita datang, bos panggil kita datang, komandan panggil kita datang. Saya sebagai dosen UIN, handphone bunyi, tengok rektor UIN Susukaryau, manggil. Saya tutup langsung Pak, subhanallah bihamdihi, langsung izin lari ke kampus. Tapi hari ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, kenapa masjid musola sekarang sunyi dari jemaah? Sebab dalam hati umat Islam lebih besar lagi keagungan dunia, kebesaran dunia daripada keagungan dan kebesaran Allah yang menguasai, yang mencipta dunia ini. Betul? As-salatu khairum minan naum. Kemana umat Islam waktu subuh? Jawab. Tidur. Apa arti as-salatu khairum minan naum? Tidur lebih baik daripada? Apa artinya komandan? As-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Tidur lebih baik daripada? Kalaulah betul solat itu lebih baik daripada tidur, penuhlah masjid-masjid kita di waktu subuh. Tengok nasib. Coba beritahu saya, mana masjid di Pekanbaru yang solat subuhnya, solat subuh berjemaah seperti solat Jumaat? Coba beritahu saya. Ada? 100% laki-laki akil balik berjemaah ke masjid waktu subuh. Beritahu, masjid mana? Tempat Ustaz? Penuh. Belum. Tempat saya juga belum. Kecil hari ini panggilan Allah, kecil hari ini amal agama di mata umat Islam. Padahal pertanyaan sahabat tadi apa? Hijrah manakah yang paling utama? Kata Nabi SAW apa? Meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala benci kepada kita hambanya ni ketika kita lebih mendahulukan nafsu kita daripada mendahulukan keinginan Allah. Allah ingin dahulukan perintah Allah, keinginan Allah. Kita ketepikan keinginan nafsu. Waktu subuh nafsu kita mau apa? Waktu subuh nafsu kita mau apa? Mau tidur. Allah ingin kita waktu itu apa? Salat subuh berjemaah. Inilah hijrah sebenarnya. Hijrah, kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala benci. Tadi pertama apa?
bersihkan hati dari segala bentuk kesyirikan, yakin kepada selain Allah, yakin kepada makhluk, yakin kepada ghairullah, mau dibuang, mau dibersihkan dari hati saya dan kita semua. Yakin dalam hati, bulat 100% hanya kepada Allah Ta'ala yang mencipta, yang memelihara, yang menghidupkan, yang mematikan, beri kemuliaan, kehinaan, sehat, sakit, manfaat, mudarat, semua datang dari siapa? Allah Ta'ala. Yang kedua, dah habis dah? Kata 20 minit ni, tak boleh lama-lama. Ini waktu pulang ni kan? Yang kedua, apa yang dibenci oleh Allah? Jangan sampai kita hidup mencontoh orang-orang di luar Islam. Sebab kita punya role model, kita punya tauladan. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya cara hidup, jalan hidup. Jalan hidup, cara hidup siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Way of life of Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah way of life kita. Jalan hidup Nabi, itulah jalan hidup kita. Amal Nabi, itulah amal kita. Akhlak Nabi, itulah sepatutnya akhlak kita. La ilaha illallah, dalam hati yakin yang sempurna hanya kepada Allah, tak ada syirik pada Allah. Itu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, 24 jam kita hidup mencontoh Nabi. Barulah sempurna kita asyhadu an la ilaha illallah, sambung, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hati kita yakin sempurna kepada Allah, amal kita 24 jam mencontoh Nabi. Barulah betul kita hamba Allah, baru betul kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tengok keadaan umat Islam. Mungkin di Riau tak berapa nampak, karena kita mayoritas. Tapi tuan-tuan, pergilah ke luar negeri, baru kita terasa. Dulu kawan saya waktu saya masih kuliah di Malaysia, dia cerita, satu orang masuk restoran di Inggris, di kota London. Dia masuk, dia pesan makanan, dia makan. Tak lama lepas itu masuk satu orang, dia berkopiah, dia berjanggut, kemudian pakai pakaian Muslim. Kata owner, kata pemilik restoran, I'm sorry brother, you cannot eating here. Maaf saudara, kamu jangan makan di sini. Makanan di sini tidak halal untuk kamu, kamu Muslim. Makanan di sini ni tak halal. Okay, can you inform to me? Beritahu saya di mana yang makanan yang halal sini. Okay, saya akan beritahu, saya akan tunjukkan. Percakapan ini didengar oleh yang masuk awal tadi, rupanya dia Muslim. Dia berdiri, dia marah-marah kepada pemilik restoran. Hey brother, why you not inform to me? Kenapa kau tak bagi tahu aku yang makanan kau ni tak halal? Aku pun Muslim juga, seperti kawan aku ni. Dengan tenang, pemilik restoran tadi jawab, dari mana saya tahu kamu ni Muslim? Penampilan kamu tak ada bedanya dengan kami yang bukan Muslim. Faham? Jadi jangan anggap sepele kita pakai kopiah, kita berjanggut, kita pakai baju Melayu. Penampilan Islam tu jangan dianggap remeh. Ini identitas kita sebagai orang Islam. Kita orang Melayu, kita pun ada identitas sebagai Melayu. Maka jangan remehkan penampilan. Di sini mungkin tak ada masalah, tapi kita pergi ke luar negeri, Masya Allah. Satu kali satu pabrik kimia meledak di India. Radius beberapa kilo yang menghirup bau racun itu meninggal. Banyak mayat bergelimpangan. Kemudian pemerintah India buat keputusan, siapa yang ada ciri-ciri bahawa mayat itu orang Islam, maka jenazah diselenggarakan cara Islam. Tapi yang tak ada ciri-ciri Islamnya, selenggarakan cara Hindu atau Buddha. Kata kawan saya cerita tentang kejadian ini, berapa banyak depan mata kami orang-orang Islam yang jenazah mereka diselenggarakan cara Hindu dan Buddha. Apa sebab? Karena tak ada ciri yang menunjukkan bahawa dia satu orang Muslim. Maka tuan-tuan perempuan sekalian, kita di ujung tahun 1443 Hijriah. Ayo kita sama-sama hijrah. Pertama, ubah kebiasaan dari bangga dengan penampilan non-Muslim, sekarang kita mesti bangga dengan penampilan I am Muslim. Satu orang mahasiswa masuk ke kampus di Inggris, dia pakai full amal pakaian sunnah, Ustaz. Sampai di depan gerbang kampus, security tegur, "Hey, kenapa kamu punya penampilan seperti ini?" Kata mahasiswa Muslim tadi, dia jawab, "Minta maaf Tuan, setiap organisasi negara, di organisasi pegawai negara kita ini ada uniform. Tentara ada uniform, polisi ada uniform." Betul?
Kementerian-kementerian ada uniform. Kemudian dengan lantang dia bilang apa? This is the uniform of umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah uniformnya saya orang Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bangga. Kita tengok anak pang bangga dengan simbol pangnya, rambutnya dicat, tindik sini, tato dan sebagainya. Mereka bangga dengan simbol pang, baju koyak-koyak, celana koyak-koyak. Bangga dengan simbol. Tapi hari ini umat Islam malu. Pulang haji, nak pakai kopiah putih pun malu. Masuk ke mana? Balik masjid, masuk saku. Pakai. Tak mau pakai kopiah putih, bagus. Pakai kopiah apa? Peci nasional. Tunjukkan kita Muslim. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, hijrah dari kebiasaan tidak solat, jaga solat 5 waktu. Dari solat 5 waktu tapi di rumah untuk laki-laki, ubahlah, hijrahlah. Solat di mana? Solatlah di masjid. Kasihan nasib masjid-masjid musola kita. Dibangun cantik, biaya besar, miliaran, tapi jemaah tak ada. Subuh 5 waktu kadang, Masya Allah. Ada masjid yang 5 waktu kadang tak ada azan. 2010 saya safari dakwah ke Sabah. Kalimantan ada provinsi milik Malaysia, Sabah, Sarawak. Kami jumpa ada 5 masjid yang sudah 2 tahun tidak ada solat Jumat. Yang ada Idul Fitri, Idul Adha saja. Kawasan pulau-pulau, Pulau Madal, Pulau Sakar. Dekat sepadan kita dia dulu diperlukan Indonesia, Malaysia. Jumpa masjid yang memang sudah ditinggalkan oleh umat. Kawan saya di Koren, beberapa bulan lalu dia pergi ada satu kampung, saya tak sebut di sini. Dia beritahu saya, Pak Rodi, saya baru balik ni dengan kawan-kawan. Kami jumpa ada musola, sudah beberapa tahun tak ada laki-laki yang datang. Sehingga ibu-ibu jadi imam solat berjemaah di musola itu. Tak ada lagi laki-laki. Saya tanya laki-lakinya mana? Duduk kedai, main apa? Main apa tu Ustaz? Hijrah dari solat di rumah, ayo kita berjemaah ke masjid. Kebiasaan lalai ganti dengan zikir. Kebiasaan kedekut, tak mau berbagi, sekarang timbulkan sifat dermawan. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala beri rezeki lebih, berbagilah. Kemudian kebiasaan beramal, ingin nunjuk-nunjuk, ingin dipuji, ingin disebut. Mulai hari ini kita hijrah, kita buat amal semata-mata karena Allah. Bukan nak dapat pujian komandan, tapi ingin dapat pujian siapa? Allah. Bukan ingin disebut-sebut kawan, bukan ingin dimuliakan kawan, tapi ingin dapat kemuliaan di sisi Allah. Kemudian selama ini kita suka jalan-jalan, kita suka shopping, kita ganti kebiasaan jalan-jalan shopping kita dengan kita berkorban untuk menghidupkan agama Allah Ta'ala. Banyak keperluan-keperluan agama, urusan-urusan agama ini yang perlukan kita, perlukan pengorbanan kita. Sebagai penutup, tuan-tuan perempuan sekalian, Nabi SAW sudah meninggal, sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Sahabat pun sudah tak ada. Tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah tak ada. Agama Islam hari ini menjadi tanggung jawab saya dan kita semua. Hidup matinya agama Islam, Allah Ta'ala telah bebankan di bahu saya dan kita semua. Maka kita semua tanggung jawab untuk sambung kembali fikir Nabi, risau Nabi, tangis Nabi, perjuangan Nabi, kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Hidupkan agama, bantu agama, syiar, hidupkan kembali syiar agama. Dimulai dari mana? Dari kita, keluarga kita, masjid-masjid kita, musola kita hidupkan dengan amalan-amalan. Semoga dengan sebab itu Allah Ta'ala turunkan hidayah barakah di negeri kita, insyaAllah. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya menyampaikan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mendengar. Lepas solat asar tidak ada solat sunat, lepas solat subuh tak ada solat sunat, sehingga lepas solat subuh, lepas solat asar sebaik-baik amal adalah zikir. Maka kami dulu di Malaysia diajarkan lepas asar istighfar 100 kali, solawat 100 kali, tasbihat 100 kali. Dalam kitab Mutakhaf Hadis ada hadis Nabi SAW, siapa yang banyak baca istighfar, lazim baca istighfar, Allah Ta'ala akan beri jalan keluar dari setiap kesempitan hidup, akan beri kemudahan dari setiap kegalauan, kegelisahan, dan Allah buka rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Kelebihan istighfar. 1 kali solawat pada Nabi, Allah Ta'ala 10 kali solawat pada kita. Siapa banyak baca tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Maka banyakkan zikir habis asar dan habis subuh. Semua niat amal insyaAllah. Cukup?
Pak Pimpinan, Pak Komandan. Macam tersinggung marah je Pak Komandan. Cukup baik. Baik, kita tutup dengan doa tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.